Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 30 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan suatu perikop Injil yang saya akan sebut Injil Pembuka Mata. Marilah kita baca Injil ini, yakni dari Lukas 9 ayat 57 hingga 62. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sesama kekasih Tuhan, Injil ini adalah tentang mengikuti Tuhan Yesus, atau dalam bahasa Jawa, nderek Gusti Yesus. Di banyak kesempatan lain yang tercatat oleh Injil-Injil, Yesus sering mengajak orang untuk ikut dengannya. Itulah panggilan Tuhan. Misalnya, dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada rasul utama dan pertama, yakni Petrus dan saudaranya Yakobus, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus menuntut pengorbanan dari yang mau ikut dengannya. "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Dalam Markus 10, ada seseorang yang sangat ingin tahu apa saja yang perlu ia lakukan
agar bisa memperoleh hidup yang kekal. Orang itu pun dengan bersemangat dan barangkali juga dengan bangga melapor kepada Yesus bahwa ia sudah melaksanakan ke-10 perintah Allah secara seksama sejak masa mudanya. Namun akhirnya orang itu pergi dan kecewa setelah Yesus menuntut syarat bahwa ia harus memberikan seluruh harta miliknya kepada orang miskin dulu, dan sesudah itu ia lakukan, barulah ia dianggap pantas untuk ikut Yesus. Saudara, nderek Gusti Yesus itu tidak gampang. Tidak segampang nyanyian atau doa yang kita panjatkan dengan begitu bersemangat. Perikop ini adalah antara lain mengenai komitmen, yakni suatu keputusan yang terkait kepada perjanjian. Tidak banyak dari kita yang sungguh-sungguh bisa komit, dan ini termasuk saya yang sedang berbicara ini. Salah satu kelicikan yang sering kita pakai adalah dalih. Ya, kita sering berdalih sebagai suatu upaya tawar-menawar untuk lepas dari tanggung jawab atau upaya untuk mengulur-ulur waktu. Di sini Yesus sudah mewanti-wanti orang yang bilang mau ikut Yesus kemanapun ia pergi, dengan kalimat yang mengandung makna, hati-hati loh ikut aku, kamu akan jauh dari kenyamanan dan kemudahan. Wanti-wanti dari Yesus ini hanya selangkah saja dari ancaman, saudara. Dalih-dalih yang dipakai orang untuk menawar ajakan Yesus dalam Injil ini adalah, izinkanlah aku untuk mengubur Bapakku. Mungkin saja Bapak orang ini belum mati, tetapi sudah tua renta dan memerlukan tunjangan dan bantuan dari anaknya ini. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa keputusan atau resolusi yang kita buat bisa cepat memudar dengan berlalunya waktu. Yesus tahu itu. Sebab itu ia seakan-akan berkata kepada orang itu, "It's now or never." Kalau mau komit untuk ikut Yesus, lakukanlah segera, lakukanlah sekarang juga. Jangan tunda, jangan berdalih macam-macam. Saudara-saudari, saya tahu dan Anda pun pasti tahu juga bahwa berdalih dan mengulur-ulur waktu adalah cara licik kita untuk tidak usah 100% komit ikut Yesus. Ini juga adalah bukti dari kedagingan kita. Kita amat perlu mengakui dan menyadari kekurangan kita ini. Sebab itu, marilah kita mulai sekarang lebih menghormati orang-orang yang telah konsekuen dan dengan 100% ikut Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah para imam, baik biarawan maupun projo, dan para religius, yakni suster-suster dan bruder-bruder. Mereka inilah yang betul-betul
tidak memiliki apa-apa seumur hidup. Mereka tidak memiliki rumah, tanah, mobil, barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Bahkan barang-barang yang tidak mewah pun mereka tidak miliki. Bahkan mereka tidak memiliki istri atau suami atau anak sekalipun. Hormatilah dan kagumilah mereka. Namun saudara, saya bukan mau berkata bahwa kita semua harus dan mesti ikuti jejak mereka. Panggilan kita kan lain-lain. Beberapa dari kita mungkin bisa, tetapi mayoritas kita umat Kristiani tidak akan seperti mereka 100% melepaskan dunia untuk menderek Gusti. Akuilah itu. Itu saja sudah cukup untuk membuat kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Akuilah bahwa tingkatan atau level kita untuk ikut Tuhan itu jauh di bawah level orang-orang yang telah melepaskan dunia untuk mengikuti Yesus 100%. Mungkin kerendahan hati inilah yang akan membuat kita berhenti mencari tepuk tangan dan acungan jempol dari sesama. Mungkin kerendahan hati ini yang akan membuat kita mau mendukung semua upaya gereja dengan tenaga, ilmu, dan uang serta harta kita. Mungkin kerendahan hati ini akan membuat kita sadar bahwa relasi kita dengan sesama seperti keluarga, teman, rekan bisnis, orang-orang berpangkat tidaklah sepenting dan seperlu relasi pribadi kita dengan Kristus. Mungkin kerendahan hati kita ini membuat kita tidak lagi malu untuk mengatakan kepada siapapun bahwa aku ini adalah orang yang selalu akan berusaha lebih dekat dengan Yesus. Aku adalah orang yang sedang mencoba sungguh-sungguh hari lepas hari untuk ikut Yesus. Aku adalah orang yang senantiasa berusaha memenuhi panggilan Yesus untukku. Semoga mata kita terbuka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 30 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.